Bapak Ibu sekalian, jadi topik kita sebetulnya nanti akan dibahas oleh Pak Abdi. Penekanannya pada sisi bahasa ya. Kemarin kita sudah bicara tentang aksara dan huruf ya. Sebetulnya masih berdekatan juga karena aksara dan huruf itu juga tidak dapat dipisahkan ya, aksara, huruf, dan bahasa itu ya. Tafsir-tafsir di Indonesia sebelum nanti di pertemuan-pertemuan ke depan kita masuk ke kontennya, ke isinya, memang kita sengaja fokus ke sisi yang saya kira paling mendasar ya, manuskrip, kemudian aksara, bahasa. Nah, setelah itu baru masuk ke kontennya, nanti ke apa sih isi dari tafsir-tafsir yang ada di Indonesia itu ya. Nah, kalau dari sisi bahasa, karena tafsir lahir berkembang ya di Indonesia dari seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara, maka nanti dalam istilah Anthony Jones itu ada yang disebut dengan pernakularisasi ya, pernakularisasi atau pembahasa lokalan dari bahasa Arab ke bahasa-bahasa di Asia Tenggara, di Melayu Nusantara. Nah, pembahasa lokalan itu yang dimaksud bukan sekedar terjemah ya, tapi juga nanti ada proses penafsiran ke dalam bahasa lain, bahkan termasuk nanti ada proses penggantian ya bahasa-bahasa lokal itu ya untuk kemudian mengadopsi bahasa Arab ya, atau sebaliknya nanti ada bahasa Arab yang kemudian juga nanti diganti ya fungsinya oleh bahasa lokal ya, bahasa non Arab. Nah, tulisan John saya kira sangat penting ya untuk memotret bahwa Islamisasi itu juga membawa misi ajaran Al-Qur'an ya karena Al-Qur'an sebagai kitab suci utama, rujukan sumber pokok utama dalam Islam, maka ketika Islamisasi itu hadir, maka Al-Qur'an menjadi sumber penting ya untuk diajarkan, dipelajari, ya. Bahkan kemudian nanti menjadi semacam tradisi ya di masyarakat kita di Indonesia. Nah, ada tesis Jones yang saya kira sangat penting. Dia mengatakan bahwa seberapa kuat Islamisasi itu ada di satu daerah sebetulnya akan sangat tergantung pada seberapa intens ya komunikasinya, kontaknya dengan Al-Qur'an ya dan tafsir ya. Ini sebetulnya menarik karena memang kontak paling awal Islamisasi itu kan di kita umumnya adalah di awal-awal itu pada proses bagaimana umat Islam itu menerima secara akidah ya, secara ajaran akidah begitu. Kemudian baru masuk ke syariah. Akidah itu nanti biasanya lebih kompromistis ya dalam prakteknya di Nusantara. Maka ada teori dari Jones itu bahwa Islamisasi datang ke Indonesia itu melalui jalur sufistik ya, para pembawa agama dari India, kemudian juga dari Arab yang datang ke Indonesia melalui jalur Selat Malaka. Nah, mengajarkan Islam agama dengan tafsir sufistik, dengan penafsiran, dengan praktik tasawuf, dan itu lebih bisa menerima tanpa perlu dipaksa untuk mempraktikkan agama secara langsung ya, tanpa perlu sholat misalnya.
yang itu saya kira akan sangat sulit ya untuk kemudian Islam itu bisa diterima di Indonesia, di Nusantara. Maka kompromi-kompromi itu lebih mungkin saya kira itu memang lebih mungkin ya karena ajaran tasawuf itu yang lebih bisa fleksibel ya dalam mengislamkan orang begitu dengan tanpa dulu dipaksa untuk belajar atau untuk mempraktekkan ajaran fikih misalnya untuk sholat, puasa dan seterusnya. Nah, Al-Quran tafsir itu sebetulnya langkah berikutnya. Maka semakin intens orang kemudian mempelajari Al-Quran dan tafsir yang kemudian itu muncul, maka itu menunjukkan sebetulnya semakin kuat Islamisasi ya di satu daerah. Tapi kalau Al-Quran dan tafsir itu belum kelihatan di satu daerah, maka ada kemungkinan memang level Islamisasi daya ukuran Islamisasinya tidak kurang intens begitu ya. Nah, ini nanti dibuktikan juga saya kira di Jawa Barat munculnya tafsir-tafsir ya, bahkan munculnya terjemahan ke dalam bahasa Sunda misalnya, itu belakangan ya, karena memang Islamisasi di pedalaman di Jawa Barat juga kan belakangan dibandingkan dengan di Aceh, di Melayu yang kontaknya lebih awal karena menjadi gerbang utama masuknya Islam ya dari Timur Tengah begitu. Nah, ada berapa banyak bahasa di Indonesia itu akan sangat berpengaruh pada penggunaan bahasa dalam tafsir ya, dalam manuskrip, dalam terjemah Al-Quran. Meskipun nanti ya kita harus cari tahu dulu bahasa-bahasa apa saja nanti yang digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran atau untuk menafsirkan Al-Quran. Jelas tidak akan banyak ya. Bahasa Melayu itu bahasa pertama ya, karena seperti kita juga sering bahas itu ya, karena bahasa Melayu itu bahasa lingua franca ya. Jadi bahasa penghubung yang menghubungkan antar kawasan di Asia Tenggara saat itu, dari kawasan Melayu, Sumatera, ya, Selat Malaka, kemudian Jawa juga sebagai bahasa perdagangan ya menggunakan bahasa Melayu, kemudian ke Nusa Tenggara, ke Maluku, ya ke Sulawesi, Kalimantan, bahkan ke Thailand Selatan dan ke Filipina, ya ke Marawi, ke Moro, itu juga menggunakan bahasa Melayu ya sebagai bahasa utama. Nah, makanya tafsir Melayu yang paling tua, tafsir surat Al-Kahfi itu yang ada di Inggris ya menggunakan bahasa Melayu lama ya. Ada beberapa nanti pergeseran-pergeseran dibandingkan dengan bahasa Indonesia ya. Meskipun bahasa Melayu itu diadopsi oleh bahasa Indonesia, saya kira nanti akan berbeda dengan bahasa Melayu yang lama itu ya. Bahasa Melayu lama di abad 17 misalnya terlihat dari surat Al-Kahfi, kemudian ada Turjuman Al-Mustafid dari Abdul Rauf Singkil ya. Kemudian terlihat juga pada puisi-puisinya Hamzah Fansuri ya, itu juga abad 17 saya kira abad 16 terlihat ya bahasa Melayu lamanya ya. Penggunaan bahasa Melayu itu juga ternyata bukan hanya di kita ya, dari sejak awal boleh jadi bahasa Nusantara itu juga diajarkan digunakan di Haromain ya, di Hijaz ya. Mereka belajar bahasa Arab, tapi sekaligus juga ketika ada banyak jemaah haji dari Asia Tenggara, dari Nusantara, maka apa yang disebut dengan komunitas Jawi ya di Arab, maksudnya Jawi di situ bukan Jawa, tapi komunitas orang Nusantara yang belajar di Haromain, terutama di Mekah dan Madinah dari abad ke-17 ya, dan menjamurnya nanti puncaknya ada pada abad ke-19, mereka juga ternyata menggunakan bahasa-bahasa non-Arab ya. Ya terbukti ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita yang menjadi guru di Haromain itu yang menggunakan bahasa non-Arab. Ada bahasa Melayu yang dicetak di Mesir nanti kitab-kitabnya, kemudian bahasa Sunda, bahasa Jawa juga ya. Ini kan ciri bahwa memang komunitas Jawi itu yang ada di
Mekah, di Haramain, terutama di Mekah dan Madinah ya di abad ke-17, saya kira punya peran besar ya untuk bergabung dengan apa yang disebut dengan ekumen, ya, sekelompok sekumpulan orang-orang begitu ya yang tujuannya adalah bergabung dengan konteks Muslim di tataran global ya internasional begitu. Nah ini nanti menciptakan memang Mekah dan Madinah itu ya sangat kosmopolit ya karena semua dari berbagai macam bangsa, dari India, Asia dari Asia Selatan, dari Afrika, dari Mesir, Maroko, Maghribi, ya. Bahkan dari negara bekas jajahan Uni Soviet kalau sekarang ya di Asia Timur seperti Uzbekistan, Bukhara, kemudian dari Turki ya, Yaman dan lain-lain lah, semuanya bergabung di situ untuk belajar Islam ya. Nah, orang Nusantara juga bergabung di situ dan setiap tahun kemudian mereka mengkaji ajaran Islam, tapi untuk mereka-mereka yang baru belajar, nah kemudian mereka juga bukan hanya menggunakan bahasa Arab, tapi juga bahasa Nusantara ya di Mekah. Nah, kembali lagi setelah bahasa Melayu, kemudian kita tidak juga melupakan kalau dalam tesisnya Jones itu bahwa semakin tinggi level tingkat penguasaan ilmu agama sebetulnya nanti vernakularisasi itu terlihat pada bagaimana orang Nusantara itu mampu menulis atau mengarang dalam bahasa Arab ya. Puncaknya itu ada di situ sebetulnya nanti terlihat pada Nawawi Banten ya yang mampu menulis tafsir meskipun ditulisnya selama di Mekah itu tapi menulisnya dalam bahasa Arab bukan bahasa non Arab ya bahasa Nusantara. Tafsir Marah Labid atau tafsir Munir itulah yang nanti juga diikuti oleh tafsir-tafsir yang lain yang terutama di Jawa yang juga menulis menggunakan bahasa Arab juga begitu. Tidak banyak sebetulnya para ulama kita yang menulis menggunakan bahasa Arab ya, karena levelnya memang agak sangat sudah advance ya dibandingkan dengan bahasa Melayu kemudian bahasa Jawa, Sunda, saya kira produk bahasa Arab nanti yang dihasilkan oleh para ulama seperti Nawawi itu nanti yang dicetaknya bukan tidak di Nusantara justru awalnya malah di Mesir ya. Dan itu tersebar nanti di kalangan para ulama yang mendapatkan pengakuan dan diakui menjadi salah satu sumber tafsir yang penting ya yang muncul dari abad ke-19 dan banyak nanti disertasi-disertasi di luar negeri yang menjadikan tafsir Munir itu untuk bahan kajiannya ya. Nah, Melayu kemudian Arab saya kira baru kemudian muncul tafsir-tafsir yang pada awal abad 20 terutama ya. Baru muncul kemudian tafsir-tafsir daerah ya. Tafsir daerah yang berbahasa daerah begitu ya. Bahasa Sunda saya kira awal abad 20 lah kebanyakan. Ya meskipun di abad ke-18 juga sudah ada terjemah ya paling tidak kelihatan ada tafsirnya tapi tidak lebih dekat ke terjemah sebetulnya kalau dilihat sih tidak sedetail kitab-kitab tafsir ya karena hanya terjemah antar baris yang didapatkan di manuskrip seperti di Banten begitu dari abad ke-18. Nah, tapi yang paling masif sebetulnya awal abad ke-20 ya. Fasenya itu kan sebelum tafsir tentu terjemah dulu karena terjemah itu adalah sebagai kontak awal bagi mereka yang akan mempelajari Al-Qur'an. Tanpa terjemah saya kira akan kesulitan. Ya siapapun kita paling ya pertama sebelum menyentuh tafsir pasti terjemah dulu karena itu bisa mendapatkan pemahaman yang instan secara cepat begitu ya dengan terjemah baru kemudian untuk lebih mendalami secara lebih luas membuka kitab-kitab tafsir begitu. Nah, makanya terjemah juga muncul saya kira ya abad 19 awal abad 20 juga banyak terjemah-terjemah. Bahkan tafsir-tafsir di Indonesia ya pada awal
abad ke-20 pun sebetulnya mereka lebih mirip-mirip terjemah ya, tafsirnya itu ya. Jadi lebih lebih alih bahasa lah, tanpa memberi penjelasan yang panjang, yang Assalamualaikum. detail begitu. Silakan. Kang Abdi, silakan. Sudah ada? Ya Allah, Pak Kang Abdi, Dokter, silakan. maaf. Tadi terputus internet saya, padahal udah selesai. Pas udah beres, loh kok nggak hilang semua, ternyata internetnya putus. Astaga. Ya, mangga silakan Kang Abdi. Tapi ini tadi sedang presentasi aja terus gitu ya, nggak nyadar Ini gimana? presentasi, iya Pak Dokter. Ini kok nggak ada suara pas saya udah ini. Nah, untung nggak sampai jam 12 ya presentasinya. Ada yang jawab nggak, Ustaz? Ustaz? Tadi sampai mana? Berarti tadi belum mulai sama sekali ya? Belum. Belum, belum. Ada yang jawab nggak gitu? Ustaz Abdi nggak masuk gitu. Ada nggak? Enggak. Ya, silakan dimulai ya. Biar nggak berat sebetulnya PowerPoint-nya sama yang lain aja. Oh gitu. Enggak berat sih, tadi terputus aja, nggak tahu saya ini apa kabelnya kayak tadi, wifi-nya. Ya, silakan. Oke. Mulai ya. Iya. Udah ini ya, kelihatan ya PowerPoint-nya? Ya, ada. Saya udah beres tadi, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Doktor yang sudah mengizinkan dan memberi tugas kepada kami semua agar kami di sini dapat banyak belajar. Juga kepada rekan-rekan semua. Insya Allah di sini saya akan sedikit saja menyampaikan tentang bahasa tafsir di Indonesia. Ini kok gini ininya ya. Oke. Bahasa tafsir di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu sedikit pendahuluan bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk kehidupan kepada seluruh umat manusia yang beriman kepadanya, agar beriman. Dan kemudian seiring agama Islam tersebar di berbagai teritorial sampai benua, Islam ini mengalami perkembangan pesat dari segi jalan kultural, termasuk ajaran Islam yang dibawa oleh Gujarat, Persia maupun Arab yang dibawa ke Nusantara atau dikenal dengan Republik Indonesia untuk saat ini. Sehingga peran para penyebar Islam telah memberikan corak kultural yang kuat bagi Islam yang berkembang di Indonesia. Yang pada proses islamisasi di Nusantara ini tidak terlepas dari dua hal, antara lain yaitu adopsi dan seleksi atau adaptasi. Islamisasi itu akan selalu memunculkan situasi di mana bahasa dan budaya ini akan dipergunakan secara beriringan di dalam suatu komunitas. Karena bahasa adalah kunci dari sebuah komunikasi gitu, dari sebuah penyampaian. Dalam konteks keindonesiaan atau kenusantaraan, proses Arabisasi yang sebenarnya seringkali tampak menonjol. Sebabnya adalah dikarenakan pengaruh penggunaan kitab suci Al-Quran, teks hadis, dan literatur Islam dan Arab lainnya. Ini merupakan satu kewajaran karena dilihat dari segi keunggulan bahasa Arab, bahwa bahasa Arab ini lebih unggul dibandingkan dengan bahasa yang lain. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Maka fenomena seperti ini juga otomatis terjadi dalam tradisi literatur penulisan tafsir Al-Quran di berbagai kawasan Nusantara. Kemudian masuk kepada sedikit membahas tentang definisi tafsir itu sendiri sekilas, bahwa menurut bahasa seperti yang kita ketahui bahwasanya tafsir itu berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron yang berarti keterangan atau uraian atau idoh atau albayan seperti kita ketahui bersama. Yang secara terminologi tafsir ini merujuk kepada ilmu untuk memahami
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya mengenai makna-maknanya dan mengeluarkan hukum serta hikmah-hikmahnya. Kemudian perkembangan bahasa dalam tafsir Al-Quran di Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu negara yang kental akan pelestarian budayanya. Maka tak heran sampai literatur Islam pun bisa cocok dan harmonis dengan beberapa corak budaya yang ada di Indonesia selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah penting dan umum dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Jadi dengan segala konteks budaya dan kebutuhan yang mengutari masyarakatnya, tafsir Al-Quran juga ditulis dan dilestarikan dengan berbagai bahasa dan aksara di Indonesia. Di Jawa salah satunya, wilayah seperti Solo dan Yogyakarta, terdapat karya tafsir yang ditulis dengan bahasa Jawa aksara cacarakan. Yang seperti kita telah pelajari di minggu lalu oleh Ustadz Agus Salim. Begitu juga di Sumatera, khususnya Aceh, ada karya kitab tafsir Al-Quran yang menggunakan aksara Arab Melayu. Dan begitu juga di berbagai daerah Nusantara lainnya. Tidak hanya tafsir, tentunya masih banyak di berbagai bidang seperti sastra, fikih, ilmu kalam, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Sehingga tradisi penulisan karya-karya keilmuan Islam di Nusantara ini, khususnya di bidang tafsir ini, bertujuan ingin memperkenalkan Islam kepada penduduk di Nusantara atau Indonesia. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang pada kebutuhannya untuk disampaikan adalah dengan bahasa daerah sesuai dengan daerah masing-masing. Dan proses perkembangan ini tentunya tadi tidak terlepas dari dua aspek itu, yaitu adopsi dan seleksi atau adaptasi. Kemudian inilah yang membuat literatur Islam dan Arab terus berkembang. Jadi adanya saling keterbutuhan gitu ya antara Arab, Islam dan juga Nusantara. Di mana Islam ini diturunkan sebagai agama yang dinullah untuk seluruh umat manusia yang diturunkan dengan Al-Quran dan harus dikembangkan dan sehingga dikembangkan di Nusantara ini khususnya dia berkembang dengan bahasa Indonesia itu sendiri atau bahasa daerah. Akan tetapi di dalam penyampaiannya itu banyak bahasa-bahasa Arab yang memang diadopsi bersamaan dengan bersamaan dengan ajaran Islam dan budaya atau bahasa lokal itu sendiri gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu kita sekarang melihat ada beberapa karya-karya tafsir di Nusantara ini, diantaranya yang ditulis oleh salah satu ulama dari Aceh, yaitu Abdul Rauf As-Singkili, yang telah kita ketahui bersama bahwasanya beliau menuliskan Tarjuman Al-Mustafid. Beliau berasal dari Aceh ya. Ini adalah tafsir Al-Quran yang ditulis pertama di Nusantara, ditulis pada tahun 1675 Masehi, jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian yang kedua ada tafsir Al-Quran yang lahir dari salah satu pesantren di lingkungan keraton, misalnya kitab Al-Quran, yaitu kitab Al-Quran terjemah bahasa Jawi dengan aksara pegon yang diterbitkan pada tahun 1924. Kemudian lahir di pesantren itu juga di pesantren Manbaul Ulum Solo, salah seorang guru di pesantren tersebut yaitu Kiai Imam Ghazali menuliskan tafsir dengan judul Tafsir Al-Balagh. Tafsir Al-Balagh yang terbitannya ini dibuat secara serial. Kemudian kita mengetahui salah satu kiai juga, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ini adalah salah seorang ulama yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat.
Beliau menuliskan tafsir yang terkenal, kita mengetahuinya, yaitu Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran, yang ditulis dengan aksara pegon Sunda gitu, dan dengan bahasa bahasa kemampuan tafsir beliau sendiri, artinya tafsir murni yang ditulis oleh beliau, bukan dari penukilan atau bukan dari terjemahan dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu sendiri. Tetapi beliau pernah menuliskan di dalam di dalam tafsirnya itu, bukan dalam tafsirnya ya, dalam penerbitannya itu, setiap menerbitkannya itu beliau juga mentranslate Al-Quran ke dalam bahasa Sunda atau bahasa Nusantara sendiri. Akan tetapi banyak para ulama pada saat itu yang menolak akan pentranslatean Al-Quran itu sendiri, karena masih dianggap bahwa tidak boleh Al-Quran itu diterjemahkan gitu. Akan tetapi beliau dengan dengan giat terus menuliskan supaya dengan niatan Al-Quran ini bisa sampai kepada masyarakat setempat, audiensinya akan lebih membutuhkan dengan bahasa yang sesuai gitu. Bukan menjadikan Al-Quran ini nanti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara atau bahasa Sunda, tetapi hanya sekedar menerjemahkan agar orang tahu Al-Quran itu bagaimana isinya. Kemudian lagi ada di Makassar, yaitu Andre Guruta namanya. Beliau adalah seorang kiai pesantren yang menulis tafsir bahasa Bugis surah Amma. Judul untuk karya tafsir ini sengaja ditulis dalam 3 bahasa, Arab, Bugis, dan Indonesia. Terdapat pula edisi Indonesia yang dialih bahasakan oleh Samsudin Sengkang yang ditulis di Sengkang. Ini pada tahun 1961 kurang lebihnya. Dan seterusnya. Ini terakhir ada Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini menerbitkan tafsirnya. Beliau berperan aktif di lembaga pendidikan pada November 1922. Yunus ini menerbitkan 3 bab dari karya terjemah Al-Quran disertai catatan-catatan penjelasannya. Waktu itu sarjana Islam di Indonesia umumnya menyatakan bahwa menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa non-Arab adalah haram, seperti tadi kasus Kiai Haji Ahmad Sanusi. Di sini juga terdapat penyangkalan oleh orang-orang gitu ya, penyerangan lah bahasanya mungkin. Akan tetapi beliau ketika belajar di Al-Azhar Mesir, salah seorang dosennya mengatakan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah boleh. Bahkan oleh dosen tersebut dikatakan fardu kifayah, karena menuliskan tafsir ini dengan bertujuan untuk bisa disampaikan, lagi-lagi untuk bisa disampaikan kepada masyarakat setempat. Beliau kemudian ini bahasa dan aksara tafsir Al-Quran di Indonesia. Kalau yang ini mungkin kita sudah belajar juga dari Ustadz Agus Salim di minggu lalu, dan sudah melihat sebagiannya bahwa bahasa dan aksara tafsir di Indonesia itu ada yang ditulis dengan aksara cacarakan, pegon, aksara Latin, kemudian bahasa Arab yang dituliskan dengan tulisan Arab tapi berbahasa Melayu ataupun bahasa Melayu, seperti itulah. Yang pada akhirnya bahasa Indonesia ini dipilih oleh para penulis tafsir dalam penulisan karya tafsirnya itu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Karena Indonesia ini banyak sekali bahasa, sehingga para pentafsir, para mufasir di era saat ini menuliskan dengan bahasa Indonesia sendiri. Di antaranya yaitu karya tafsir yang monumental, yaitu karya M. Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya, ditulis dengan bahasa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa mempelajari tafsir ini dengan mudah, dengan tidak sulit gitu, dengan bahasa daerah-daerah yang sangat berbagai macam di Indonesia, sehingga jangkauannya pun lebih luas gitu.
Kemudian di sini ada ciri khas bahasa lokal dalam tafsir di Indonesia. Ini saya menuliskan 2 poin. Yang pertama, pergumulan budaya dan bahasa sudah melewati 2 tahap, yaitu adopsi dan seleksi atau adaptasi. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa ada beberapa bahasa Arab memang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Di poin kedua, hal ini bisa dilihat dalam 3 fenomena. Pertama, digunakannya aksara Arab dengan bahasa Melayu yang disebut dengan aksara Jawi. Kedua, banyaknya kata serapan dari bahasa Arab yang telah ditransformasikan ke dalam bahasa lokal. Yang ketiga, banyaknya karya sastra yang terinspirasi oleh model-model karya sastra Arab dan Persia. Ada satu lagi yang tidak disebutkan oleh Jones, yaitu adanya penyerapan struktur dan aturan linguistik dan gramatikal bahasa Arab. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam perkembangan bahasa Indonesia pun ada bahasa-bahasa yang memang itu diserap daripada bahasa Arab itu sendiri, khususnya di dalam tafsir gitu ya, karena keterbatasannya bahasa di dalam bahasa Indonesia. Contoh misalkan ketika kita menyebutkan Al-Quran itu sendiri, kalau kita artikan secara bahasa kan berasal dari kata qoro'a ya, Quran, bacaan. Kita tidak menyebutkannya Al-Quran karena dia sudah menjadi satu nama gitu buat kitab suci, yaitu Al-Quran. Kita tidak menyebutkan lagi itu adalah kitab bacaan, tidak, tapi Al-Quran. Kemudian ketika kita bicara ayat sekian secara tidak langsung kita menyebutkan ayat itu dengan bahasa ayah gitu kan. Tidak menyebutkan secara arti tekstualnya dalam bahasa Indonesia tanda, karena tidak akan sesuai, tidak akan cocok. Tanda 12, tanda 13 tidak, tapi menyebutkan ayat 12, ayat 13 gitu. Sehingga bahasa-bahasa Arab ini terseraplah ke dalam bahasa Indonesia gitu agar menyesuaikan, mencocokkan dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Sehingga para mufasir ini mudah menyampaikan dan mudah dipahami juga oleh audiensi setempat. Kemudian terakhir penutup, di sini saya pribadi berkesimpulan bahwasanya Islam dan Al-Quran ini tak hanya dibatasi oleh budaya, tempat, dan waktu yang bersangkutan. Justru proses akulturasi budaya dan proses penafsiran Al-Quran dalam bahasa Indonesia dan bahasa lokal ini menjadi bukti universalitas Islam, bahwasanya memang Islam ini diturunkan untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, sehingga bahasa Al-Qur'annya pun sebetulnya bisa dipahami oleh manusia itu sendiri, oleh orang-orang. Karena bahasa Al-Qur'an ini bahasa Arab dan bahasa surga ya, kita ketahui bahwa ini ada bahasa surga, sehingga memang Allah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad ini dengan bahasa Al-Qur'an yang memang bahasa ini tidak, walaupun dia kaya tetapi dia tidak sulit untuk dipelajari oleh manusia itu sendiri yang menjadi objek daripada turunnya Al-Qur'an itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak karena saya membaca dari beberapa jurnal dan juga artikel. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon disempurnakan oleh Pak Doktor juga oleh rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, dan dalam penyampaiannya mungkin ada sedikit salah dan kaku karena ada agak sedikit pusing sebetulnya saya kepala karena habis vaksin kemarin, jadi mohon maaf. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, masukan dan sarannya dan diskusinya mungkin saya serahkan kepada rekan-rekan dan juga Pak Dokter sekalian. Terima kasih Pak Dokter, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Abdi Risalah. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Diskusi dulu ya. Silakan, saya lihat yang hadir banyak ini.
Halo Kang Abdi. Iya, ya Kang. Nanti bisa di-share ke grup ya ininya yang tadi itu Kang Abdi. Oh ya, insya Allah ya. Boleh. Ini ngomong Pak Abdi, orang mana aslinya Pak Abdi? Saya dari Cianjur, Pak Dokter. Oh, Cianjur ya, berarti bahasa Sunda ya. Ya, ya berarti paham bahasa Sunda dan Pak Abdi sudah pernah baca yang tadi disampaikan misalnya tafsir Rodotul Irfan atau Malja'ut Thalibin, itu sudah pernah lihat langsung maksud saya? Saya sekilas sebenarnya pernah lihat langsung ketika waktu masih kecil di rumah, Pak, punya ayah saya, cuman hanya sekilas ketika saya sekarang saya lagi di Mesir kan, ketika di sini belum lagi lihat secara langsung. Ya, ya memang bahasa-bahasa di Indonesia tadi Jawa, tadi Madura disebut nggak ya? Madura, bahasa Madura. Enggak, Pak, enggak. Nah, ya sebetulnya kalau terjemah, memang terjemah itu sudah belasan ya. Misalnya proyek terjemah Kemenag itu sudah sampai 18 kalau nggak salah ya. Ada bahasa Banjar, bahasa Sasak, Melayu, bahasa Melayu yang di Maluku, kemudian bahasa Bali ya. Sudah belasan saya kira. Ya, kalau itu terjemah tapi kalau tafsir memang sejauh yang saya dapatkan tafsir itu Melayu, Sunda, Jawa ya, Madura paling ya, dan Bugis hanya 5 mungkin ya yang dominan itu nggak lepas dari ya hanya 5 bahasa itu sebetulnya untuk tafsir ya. Sepengetahuan saya, misalnya yang di Madura itu ada nanti tafsir yang berbahasa Madura yang ditulis oleh ulama lokal begitu. Ada beberapa artikel di jurnal itu pernah saya lihat membahas tafsir berbahasa Madura. Bugis juga saya kira itu ada beberapa tafsir berbahasa Bugis dari Makassar ya, yang ditulis oleh misalnya siapa? Lupa lagi, Kiai As'ad dan Muhaimin ya. Kemudian ada yang tafsir dari Majelis Ulama Indonesia ya. Kemudian Melayu tadi sudah disebut, mungkin 6 dengan Arab ya, bahasa Arab yang itu juga ditulis, yang digunakan juga oleh beberapa mufasir nanti dari Jawa ya, banyak kan. Ada juga yang dari Sumatera menulis yang berbahasa Arab, tapi banyak yang tidak lengkap kebanyakan. Nah, sementara yang besarnya itu sebetulnya hanya 2 ya, Sunda, Jawa, Bugis saya kira hanya tiga tafsir lah. Tapi kalau yang banyak itu Sunda dan Jawa ya, tafsir yang sudah beberapa sudah dilakukan penelitian di situ. Dan kalau tafsir tafsir yang lain di luar ke-6 bahasa itu saya kira saya kurang tahu ya. Apakah sudah ada misalnya tafsir yang berbahasa Sasak, misalnya bahasa Bali ya, kemudian bahasa Lampung ya, bahasa Batak, saya kira belum pernah diketahui ya. Kalau terjemah iya sudah ada. Nah, kalau tafsir tadi saya kira Pak Abdi sudah menyebut ya bahwa memang bahasa-bahasa non-Arab, terutama bahasa lokal itu ya punya kekhasan yang saya kira sangat penting ya. Dari sisi gramatikanya ya, misalnya tingkatan bahasa, mungkin Pak Abdi tadi sudah nyebut ya tingkatan bahasa. Kalau orang Sunda itu undak usuk, sudah nyebut tadi. Masih di mute. Ya Belum, Pak, belum. Belum ya, memang di Sunda, di Jawa itu ada, kalau Jawa itu nyebutnya unggah ungguh ya. Di Sunda undak usuk basa. Jadi
memang ada keunikan di situ sebetulnya. Ketika di Arab itu tidak dikenal tingkatan bahasa, nah ketika kemudian ditafsirkan dan diterjemah itu, maka ada proses nanti pembahasa lokalan itu yang menyesuaikan siapa objek, siapa subjek, begitu ya. Siapa yang berbicara, siapa yang menjadi lawan bicara, itu akan sangat tergantung pada pemilihan katanya nanti ya, akan sangat menentukan pemilihan katanya. Misalnya kalau di Sunda itu menerjemahkan kola, ya kola itu tergantung siapa yang berbicara ya. Bisa kalau untuk Tuhan, untuk Allah itu ya Allah. Kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu berfirman, tapi kalau bahasa Sunda Ngadawuh bukan? Allah ngadawuh ya. Kalau untuk iblis saya kira beda lagi bahasanya ya. Nyarita ya. Tapi kalau untuk orang beriman ya cumarita, cumarios ya. Kalau untuk Allah ngadawuh misalnya. Jadi lebih ada level-level yang saya kira di situ penyesuaian dengan kekayaan bahasanya masing-masing. Di Jawa juga sama. Bahkan untuk kata kerja itu juga akan sangat berpengaruh. Untuk subjek misalnya abdi, kuring, ya, aing, bahkan di awal-awal tafsir-tafsir misalnya tafsir Sunda yang ditulis oleh Ajengan Sanusi itu masih menggunakan aing ya. Kemudian Hasan Mustafa juga aing itu tapi untuk Allah sebagai orang pertama. Tapi belakangan kemudian tidak lagi ditemukan aing itu karena dianggap kasar, maka diganti dengan kami ya, atau kula itu pun dianggap levelnya lebih tinggi. Tapi kalau untuk hamba yang derajatnya lebih rendah dari Tuhan, dari Allah, maka menyebutnya untuk orang pertama tuh abdi, atau ya levelnya rendah kan, abdi, atau paling untuk yang setara itu kuring. Nah, itu yang saya kira tidak ada ditemukan dalam tafsir-tafsir yang berbahasa Arab ya, yang berbahasa Arab. Bahasa Melayu pun saya kira tidak terlalu dominan karena tidak dikenal tingkatan bahasa itu ya. Mungkin nanti lihat dicek beberapa, saya sudah pernah menulis, memang salah satu unsur lokalitas tafsirnya ada di situ yang paling menonjol ya, penggunaan bahasa itu. Dan kemudian yang kedua bukan hanya lokalitas bahasa itu unggah-ungguh itu ya, tapi juga nanti kalau bahasa itu ya namanya juga bahasa ya, setiap bahasa pasti punya karakter ungkapan-ungkapan tradisional, idiom yang itu tidak dikenal dalam bahasa lain, yang itu pun nanti dilibatkan dalam proses penafsiran Al-Qur'an, yang itu ada proses pertemuan kekayaan antara konsep-konsep yang dari Al-Qur'an dengan idiom-idiom, ungkapan-ungkapan tradisional, peribahasa-peribahasa yang itu ada dalam bahasa-bahasa lokal. Misalnya yang saya pelajari bahasa Sunda. Sunda untuk menyebut munafik itu memang diadopsi juga kata munafik begitu. Tapi ada istilah lain yang juga digunakan oleh orang Sunda, yaitu misalnya ati mungkir beungeut yang hareup. Itu kan lebih pada perilaku kemunafikan itu, tapi dengan bahasa yang bunyinya sama ya. Ati mungkir, kemudian beungeut yang hareup. Atau untuk sifat malas ya, kusala misalnya, sering ditafsirkan itu dialihbahasakan dengan kalimat idiomatik begitu yang agak sulit kalau diterjemah ke bahasa Indonesia. Misalnya malas itu disebut dengan puraga tambah kadengda. Itu kan malas sebetulnya, tapi dengan bahasa yang lebih buhun ya. Beberapa penafsir Sunda menggunakan itu yang sifatnya idiomatik, yang itu tidak ada di tafsir-tafsir lain ya, di tafsir yang saya kira bahasa Arab juga ada, tetapi misalnya bahasa Arab itu kan wala taj'al yadaka mabsutotan ila unukika ya, untuk menyebut bagi mereka yang bersifat kikir ya. Jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu di pundakmu. Itu kan kalau terjemah harfiahnya begitu ya. Itu kan sebetulnya ungkapan idiomatik. Artinya ya tafsirannya itu janganlah kamu kikir begitu. Tapi orang Arab menyimbolkannya dengan jangan kamu menjadikan kedua tanganmu pada lehermu, pada pundakmu. Itu kan
Kalau orang non Arab saya kira agak kurang paham. Bahkan kalau kita baca terjemahan juga kalau tidak ada tafsirnya bingung ya kumaha iya ada di Sunda mah kalau nyepengan punduk dua teh jika nuker nangkep harigu gitu. Tidak nyambung dengan sifat kikir. Kalau kikir mah kan di Sunda mah justru bukan begitu, tapi kikir itu disifati dengan buntut kasiran atau menyi gitu ya. Menyi itu ya istilah panggilan koret, medit, ya buntut kasiran itu artinya simbol saja sebetulnya, bukan berarti rambutnya kalau di belakangnya ada kasirannya. Kasir tenang bahasa Indonesia ada hese tuh. Ya ada ujung di ujung rambutnya itu ciri orang pelit katanya ya. Kalau dalam mitos orang Sunda itu kayak begitu ya. Jadi setiap bahasa, setiap daerah saya kira punya kekhasan itu ya. Kalau saya sih bagi saya bahasa itu pada dasarnya sih setara ya, secara duniawi semuanya sama bahasa itu. Masing-masing punya kekhasan. Masing-masing punya kelebihan, dan itulah di Arum itu disebut bahasa itu menjadi salah satu tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengutip itu ayat wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah itu. Jadi waqtilafu alsinatikum itu ya ada pada bahasa, bahwa di antara tanda-tanda kuasa Allah itu adalah penciptaan langit dan bumi, dan juga perbedaan-perbedaan alsinah, bahasa, lisan, dan juga etnik, ya, kulit, warna kulit. Jadi bahasa itu ya semuanya sama pada prinsipnya, ya. Tidak lantas kita mengatakan bahasa Sunda itu lebih rendah dibandingkan dengan bahasa Arab lebih tinggi dari bahasa non Arab. Saya kira awalnya kedudukannya sama, tapi ketika ada kitab suci, namanya juga kitab suci ya, maka istilah kitab suci itu menjadi lebih naik levelnya lah daripada bahasa lain karena dihadapkan dengan kitab suci ya bahasa. Tapi kalau bahasa Arab dalam arti real di tanah Arab sendiri ya semua orang Arab itu mau Kristiani, mau Yahudi, mau Islam ya semuanya menggunakan bahasa Arab yang sama. Tidak lantas kemudian menganggap bahasa Arab orang Islam itu bahasa Arab yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Arab orang Nasrani misalnya. Sama-sama bahasa Arab dan punya kelebihan. Sunda juga punya kelebihan. Saya sering mencontohkan itu kalau jatuh itu dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Melayu itu miskin, bahasa Indonesia sangat miskin memang. Kata jatuh ya jatuh saja. Tapi kalau orang Sunda, tiga debut, ngajengkang, tikusruk, tidungsuk, disoledat, apalagi? Jongkeng. Ya, dongkeng itu kan cara jatuhnya beda-beda ya, dan itu menggambarkan bagaimana kekayaan sebuah bahasa begitu yang itu tidak ditemukan saya kira di bahasa-bahasanya karena semua bahasa unik gitu ya, dan bagi orang Sunda saya kira ya semua bahasa saya kira bahasa rasa ya, mainnya di rasa. Saya kalau ceramah itu kalau tidak pakai bahasa Sunda nggak nyaman, nggak enak gitu, apalagi kalau nyarekan batur. Apalagi kalau mengungkapkan sesuatu yang memang menggunakan bahasa Sunda lebih kena ke rasa itu ya. Karena semua bahasa punya rasa dan setiap pemilik bahasa itulah yang bisa menikmati indahnya sebuah bahasa sih kita. Tidak bisa saya terus terang orang non Arab itu nggak bisa menikmati indahnya misalnya syair-syair karena memang bukan asli Arab gitu ya. Indahnya mengapa orang Arab itu sampai terbuai kemudian akhirnya sampai ada yang menangis demikian rupa gitu ya. Ya karena memang orang Arab punya rasa yang didapatkan ketika mendengarkan itu ya bahasa rasa, dan itu kenanya ke hati ya, bukan persoalan alih bahasa saja. Mungkin orang kita bisa paham bahasa Arab tapi tidak semendalam mereka yang native ya, orang Arab asli. Begitupun orang Arab atau orang Indonesia misalnya di sini yang mulai belajar bahasa Sunda ya nggak bisa 100% kemudian menikmati kedalaman bahasa Sunda dengan kena gitu ya, dengan kuat. Saya kira tetap ada kurangnya aja, ada miss-nya ya. Nah, jadi kalau saya sebetulnya mendorong Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bahasa tafsir ya, tafsir dengan bahasa-bahasa yang banyak ini sebetulnya. Mari kita muliakan bahasa yang Allah ciptakan itu, ya, yang merupakan tanda-tanda kuasa Allah itu, ya dengan cara menggunakannya, memeliharanya, menjaganya.
semangatnya. Bahasa apapun saya kira ya punya punya kelebihan dan kita wajib memeliharanya dengan baik. Bahasa Sunda, makanya saya sangat mengapresiasi para ulama yang menulis tafsir bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Bugis ya, dengan aksara-aksara yang unik saya kira yang itu menjadi cara bagaimana islamisasi itu bisa dengan mudah saya belum menemukan ya bahasa Cirebon itu ada tafsirnya enggak ya, kalau terjemah pasti ada ya. Ada Pak Dokter. Ada ya, nah mungkin bisa Ya. nanti diungkap ya kekhasannya apa, kelebihannya apa. Jadi bagian dari cara kita menghayati warisan hazanah tafsir di Nusantara ya salah satunya itu ya, dengan menghargai bahasa-bahasa yang sudah digunakan oleh para ulama kita untuk menyemarakkan kajian Al-Quran dan tafsir, sekaligus memperkuat islamisasi di daerahnya masing-masing. Islam di Sunda mengapa kuat? Ya, karena memang para ulama, para ajengannya yang menggunakan bahasa lokal untuk sebagai cara untuk agar lebih mudah diterima. Begitu. Mungkin panjang sebetulnya ya kalau bicara bahasa itu. Silakan sambil jalan masih ada waktu banyak untuk berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian.